Kita mulai dengan masuk ke bagian Odoo-nya, yaitu odoo.com. Ini merupakan aplikasi yang menawarkan ERP dan CRM yang free jika kita untuk belajar, yaitu selama 14 hari kita free. Di sini karena belum punya, maka bisa bikin dulu. Misalkan ya, kita bikin. Bisa di kampus untuk mencobanya. Kemudian kita new database. Di sini free instant access ya, trial. Gambaran yang bisa kita dapatkan dari aplikasi ini cukup membantu. Nah, di sini ada, nah ini yang bisa kita pilih. Nah, karena kita coba dulu yang purchasing business process, maka purchasing itu membutuhkan, nah cukup ini saja sih sebenarnya. Oke, ini dulu. Kalau ada yang ditambahkan, boleh nanti langsung ditambahkan lagi. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau kurang bagaimana, kita bisa kembali ke bagian ini lagi. Kemudian karena di sini kita mau pakai dengan free, maka kita harus melengkapi data dulu. Jadi ini satu platform, tapi di dalamnya adalah banyak sekali fungsi untuk bisnis prosesnya. Nah, ini yang kita minta tadi. Kemudian ini ada perintah. Kalau misalnya kita belum aktivasi, maka kita hanya diberikan waktu 4 jam untuk simulasi. Jika kita pengen 15 hari, maka kita harus aktivasi email. Atau kita mau beli juga bisa. Nanti kita coba cek ya harganya. Oke, activated. Nah, di sini kita coba lihat di emailnya. Oke, kita coba purchasing. Kemudian kita create. Anda bisa lihat di materi sebelumnya. Yang pertama, bagaimana caranya purchasing ini. Nah, di sini pertama adalah ketika warehouse meminta produk atau ada triggernya. Kemudian purchasing akan membuat purchase order. Kemudian warehouse akan menerima produk, dan bagian invoicing itu adalah dia harus membayar kepada penjualnya, atau karena kita membeli maka kita harus membayar dan kita akan mengirimkan biaya pembayaran. Tapi sebelum itu kita akan ditagih dulu menggunakan invoice. Saya rasa itu yang akan kita coba dalam Odoo ini. Yang pertama adalah request for quotation atau RFQ. Kita lihat di sini bagiannya yang belakang ya. Kemarin kan nggak sempat sampai mencoba, jadi ini saya berikan. Ini adalah RFQ. Jadi pembuatan purchase order tuh bisa boleh dari purchase requisition, misalnya omongan atau permintaan dari gudang, atau di sini ada request for quotation, permintaan tapi menggunakan catatan yang resmi, atau di sini sudah menggunakan catatan, di sini adalah yang sudah resmi, quotation. Kita coba bikin. Pertama adalah menggunakan request for quotation. Misalnya vendornya apa? Boleh kita pakai Karet Sentosa misalkan. Ini vendornya adalah Karet 123. Kita namai sendiri. Kemudian order deadline misalnya 2 hari. Penerimaannya bisa langsung, boleh 22 misalkan ya, ini contohnya aja. Kemudian apa yang mau dibeli, misalkan karena ini perusahaan GPI, perusahaan sepeda, maka kita mau karet mentah. Biasanya karet mentah tuh harganya berapa? Ini 1000 kilo. Sekilo misalnya 18.000, maka ini harganya 18 juta. Nah, seperti itu. Taksnya juga ada. Nah, di sini catatan vendor tuh bisa kita berikan lebih lengkap. Alamatnya di mana? Misalnya ini ada Raja Wali 5, ada Sukoharjo, Indonesia. Oh, boleh deh. Gitu kira-kira begitu ya. Kemudian logonya seperti apa? Ini catatan dari perusahaan kita. Pengen tahu seperti apa? Kira-kira gitu ya. Jika memang sudah oke,
Anda sudah buat, maka Anda simpan. Kita sudah bikin nih purchase order berupa request for quotation di sini judulnya. Kemudian jika memang sudah oke, maka kita bisa print atau kita bisa send by email, atau setelah disetujui karena beberapa departemen akan konfirmasi diskusi, maka kita confirm order. Confirm order itu berarti sudah mengajukan ke stakeholder. Jadi sudah mengirimkan permintaan, saya beli sekian karet mentah. Harga sudah deal. Jadi ini sudah ada omongan dengan perusahaan lain. Kita akan kerjasama nih 1000 kilo. Pengirimannya bagaimana, pembayarannya berapa, dan seterusnya. Segala sesuatu yang akan dikerjakan nanti ketika proses pembelian sampai proses penerimaan akan terjadi tadi. Ketika sudah confirm, berarti produk itu akan dikirimkan dari penjual ke perusahaan kita. Di sini ada one receipt. Kita bisa klik dari sini atau kita masuk ke inventory. One to process. Receipt itu yang diterima, delivery order itu yang akan keluar. Jadi sebuah plan yang berfungsi untuk menaruh dan mengirim barang. Di sini perlu diterima. Apa yang perlu diterima? Kita punya suratnya, yaitu karet mentah sekian. Kita punya scanning sendiri, produknya bagus atau enggak, produknya sesuai dengan perjanjian atau enggak. Kalau pengen tahu perjanjiannya, maka dia bisa ngeklik di bagian ini. Nah, ini yang tadi perjanjiannya. Nah, apakah oke? Maka bisa receive product. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Oh, divalidasi. Oke. Nah, misalnya divalidasi sudah oke, berarti barang ini sudah diterima dalam kondisi yang baik. Di bagian purchasing itu sudah berubah. Nah, di sini create bill. Jadi dia akan melaporkan ke accounting, ini harus dibayar karena produk sudah diterima. Nah, kira-kira gitu. Oke. Untuk accounting ini masih belum di setting ya. Tadi saya harusnya setting ini dulu baru melakukan purchasing. Itu urutan yang benar, tapi karena saya udah kelewat, jadi anggap aja proses tadi berhenti sebentar ya. Kita akan coba konfigurasi dari accounting dulu. Nah, di sini first bill kita ikuti aja. Try sample vendor bill, oke, continue. Dicoba aja, confirm berarti udah bayar dan seterusnya. Register bill. Jadi ini langkah-langkahnya. Misalnya kita pakai cash, jadi langsung udah dibayar kira-kira gitu ya. Ini yang pertama adalah simulasi. Kemudian yang kedua bank account, baru simulasi, maka kita create aja dan itu bebas namanya. Kemudian banknya misalnya Mandiri. Ini cuma satu contoh ya, bukan saran. Ya, Anda boleh pakai bank apa saja. Create. Kenapa ini? Kita coba refresh. Harusnya udah. Hore ya, setup step completed. Berarti low line. Accounting period. Nah, ini kita pakai fiskal, udah tahu ya tadi Indonesia. Kemudian ini untuk laporannya berakhir kapan. Kemudian oke, ikuti aja. Nah, untuk charts of account ini nanti untuk pelaporannya. Accountingnya coba jurnal purchase. Nah, ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan purchase. Nanti sales ada sendiri. Kita belum sampai ke sales, jadi purchase dulu. Sudah ada ya ini catatannya. Jadi sudah terrecord. Debit, kredit harus sama. Barang itu dibayar. Kemudian barang itu diterima. Jadi neracanya sama antara debit dan kredit. Kita coba payment status ya biar jelas. In payment berarti sudah dibayar. Sudah selesai accounting, kita sudah setting, kita lanjutkan ya. Tadi purchase sudah order sekian 100.000 kilo karet mentah. Diterima juga sama, sudah 1000 kilo berarti sudah oke. Maka dia harus nagih nih ke atau memberikan report ke bagian keuangan bahwa bagian keuangan perusahaan harus membayar sekian sesuai dengan perjanjian atau dengan menggunakan bill dari transaksi ini. Confirm karena sudah oke ya. Oh iya, sorry. Ini edit dulu. Bill date-nya tanggal berapa? Misalnya diterima, kemudian disimpan. Sebenarnya harus perlu dilengkapi, belum saya lengkapi. Di sini sudah oke, konfirmasi artinya harus dibayar. Status post berarti sudah
upload atau sudah dikirimkan ke bagian keuangan. Kita coba lihat bagian keuangan. Ada report one bills to pay, satu tagihan yang harus dibayar. Di situ dia bisa melihat manakah transaksinya dan seterusnya. Oke, sudah 19.800 sesuai. Kalau kemudian dari pihak accounting membayar, maka bisa klik register payment. Kemudian kalau sudah dibayar, maka dia pilih register payment. Ini adalah bank yang ada di perusahaan karet mentah yang tadi, Karet Sentosa. Misalnya dia punya BRI, oke, akunnya. Kemudian Karet Sentosa, banknya misalnya BRI, atas nama misalnya Joko Sentosa. Save. Kemudian tagihannya sudah dibayar. Misalkan seperti itu. In payment, berarti sudah dibayar. Kita lihat. Nah, untuk catatan misalnya pembayarannya berupa kredit jatuh tempo, Anda bisa klik di bagian ini. Kita lihat di bagian reporting. Forecast. Nah, di sini pertama barang diterima. Barang dibayar ya, ini debit itu dibayar. Kemudian karetnya diterima sekian oleh inventory, maka neracanya kiri dan kanan sama. Oke, kita lihat di bagian ini in payment sudah berubah. Begitu juga dengan yang di purchase. Ini sudah dibayar ya, ini one vendor bill. Sebentar, ini bisa kita tambahkan billing status fully billed. Jadi bisa semuanya dibayar atau mungkin ada tempo dan seterusnya bisa. Kemudian kalau pengen lebih lengkap lagi tinggal aktifkan. Oke, saya rasa itu penjelasan dari sebuah bisnis proses purchase. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dan untuk bisnis proses fulfillment, sales order akan saya buat di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata.